Halo semuanya, kali ini kita bakal kupas tuntas apa sih sebenarnya tugas seorang pemimpin sejati itu? Nah, panduan kita hari ini adalah sebuah analisis akademis yang menarik banget. Coba deh kita pikirin, apa sih yang bikin seorang pemimpin itu benar-benar hebat? Kita semua pasti punya bayangan masing-masing kan? Tapi, apa ya kewajiban paling dasar mereka? Pertanyaan ini nih yang jadi pusat pembahasan kita kali ini. Nah, menurut sumber yang kita bedah hari ini, ternyata ada masalah besar. Ada argumen yang bilang kalau banyak loh pemimpin zaman sekarang yang justru gagal menjalankan tugas utama mereka. Mereka seolah lupa sama amanah dan tanggung jawabnya. Akibatnya, wah, ya jadi sumber berbagai masalah di masyarakat. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu masalah kepemimpinan modern. Terus, kita cek jawaban yang ditawarkan dari ayat 41. Setelah itu, kita bedah 4 kewajiban intinya. Lihat apa untung ruginya. Dan terakhir, kita renungkan bareng-bareng. Relevan nggak sih ini buat zaman sekarang? Yuk, kita masuk ke bagian pertama, di mana kita akan lihat masalah yang diangkat oleh penelitian ini, yaitu soal kesenjangan dalam kepemimpinan zaman sekarang. Analisis kita ini bukan asumsi sembarangan, ya. Ini didasarkan pada sebuah tesis akademis dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Jadi, penelitian ini benar-benar menggali Al-Quran untuk menemukan atau lebih tepatnya menafsirkan ulang apa sih tugas-tugas inti seorang pemimpin itu. Jadi, inti masalahnya menurut penelitian ini apa? Ternyata, banyak pemimpin yang melupakan tanggung jawab dan amanah yang udah dikasih ke mereka. Poin kuncinya di sini adalah kata amanah atau kepercayaan. Tesis ini berpendapat kalau pemimpin udah lebih fokus ke kekuasaan daripada tanggung jawab, ya disitulah fondasi masyarakat yang adil mulai goyah. Nah, setelah nunjukin masalahnya, tesis ini nggak cuma berhenti di situ. Kerennya, penelitian ini juga menawarkan sebuah jawaban, sebuah solusi yang ternyata ditemukan dalam satu ayat spesifik. Ini dia ayatnya, dari surat Al-Hajj ayat 41. Yang jadi jangkar dari seluruh argumen tesis ini. Penting untuk dicatat ya, menurut analisis ini, ayat ini bukan sekedar nasihat spiritual biasa, tapi ini dilihat sebagai sebuah cetak biru, sebuah blueprint yang jelas dan praktis untuk pemerintahan yang efektif. Dan yang bikin menarik banget adalah gimana tesis ini mengubah ayat tadi jadi semacam kerangka kerja universal. Jadi, ini bukan lagi soal ritual semata, tapi tentang 4 pilar utama yang menopang pemerintahan yang baik. Benar-benar sebuah blueprint abadi buat siapapun yang diberi kekuasaan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Mari kita bedah satu persatu apa saja sih 4 kewajiban inti ini. Jadi, ada 4 tugas utama: menegakkan sholat, membayar zakat, menyuruh pada kebaikan, dan mencegah kejahatan. Nah, keempat poin inilah yang jadi jantung dari model kepemimpinan yang ditawarkan. Masing-masing punya dimensi yang beda-beda, tapi saling terkait. Yang pertama, menegakkan sholat. Jangan salah sangka dulu. Menurut tesis ini bukan cuma soal ibadah pribadi loh, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal kewajiban pemimpin untuk menjaga kompas moral dan spiritualnya. Intinya, punya integritas. Kenapa? Karena dia harus jadi panutan, jadi role model buat rakyatnya. Kewajiban kedua, membayar zakat. Ini diinterpretasikan jauh lebih luas, yaitu soal keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jadi, ini adalah tanggung jawab pemimpin untuk membangun sistem ekonomi yang adil, menciptakan jaring pengaman sosial. Supaya apa? Supaya kebutuhan rakyatnya terpenuhi dan gak ada yang ketinggalan. Selanjutnya, yang ketiga, menyuruh kepada kebaikan. Nah, ini adalah sisi proaktifnya jadi pemimpin, bukan cuma nunggu masalah datang terus bereaksi, tapi secara aktif mempromosikan hal-hal yang baik. Maksudnya, ya bikin kebijakan yang etis, menegakkan keadilan, dan mendorong tindakan-tindakan yang bermanfaat buat seluruh masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, mencegah kejahatan. Ini adalah peran protektif seorang pemimpin. Dia harus jadi garda terdepan, jadi benteng yang melawan ketidakadilan, korupsi, dan segala tindakan yang merugikan. Ini tugasnya untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang bisa merusak. Nah, setelah kita tahu keempat tugas itu, pertanyaannya adalah, jadi apa konsekuensinya kalau seorang pemimpin menjalankan atau malah mengabaikan kewajiban-kewajiban ini? Disinilah kita lihat pertaruhan yang sebenarnya. Lihat deh perbandingannya. Jelas banget kan, ada 2 jalan yang berbeda. Menurut analisis ini, kalau tugas-tugas itu dipenuhi, hasilnya adalah masyarakat yang adil, stabil, dan otoritasnya kuat. Tapi sebaliknya, kalau diabaikan, ya siap-siap aja kehilangan legitimasi, muncul ketidakadilan, ketidakstabilan, dan ujung-ujungnya kerusakan masyarakat. Pertaruhannya benar-benar tinggi. Ini semua membawa kita ke pertanyaan penutup yang menurut saya paling penting. Apakah kerangka ini masih relevan untuk zaman sekarang?
Jadi pertanyaannya kembali ke soal relevansi. Bisa nggak sih sebuah kerangka spiritual yang usianya udah ribuan tahun ini menawarkan kebijaksanaan buat kepemimpinan di zaman kita sekarang, bahkan yang sekuler sekalipun? Coba kita pikirkan lagi ya. Kalau kita terjemahkan prinsip-prinsip tadi menjadi integritas pribadi, keadilan ekonomi, secara aktif mempromosikan kebaikan, dan melindungi dari kejahatan, bukankah itu resep yang sangat kuat untuk pemimpin manapun, dimanapun, dan kapanpun? Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua.